Ramadhani, mahasiswi PPAK Universitas Trisakti. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pada PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta. Sebelumnya, disclaimer dulu ya, video ini bukan bertujuan sebagai bahan pertimbangan atau keputusan investasi untuk teman-teman ya, melainkan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Apa sih itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses merencanakan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan usaha yang mengandung risiko di dalamnya. Dengan manajemen risiko ini, perusahaan dapat meminimalisir risiko yang timbul di dalam perusahaan tersebut. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah dalam melakukan manajemen risiko? Nah, terdapat 5 langkah nih dalam melakukan manajemen risiko, yaitu yang pertama, melakukan identifikasi atas risiko. Yang kedua, melakukan analisis risiko. Yang ketiga, mengevaluasi risiko. Yang keempat, yaitu memitigasi risiko. Dan yang terakhir, yaitu melakukan monitoring atau pemantauan terhadap risiko. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh manajemen risiko pada PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. Dalam prospektus awal perusahaan menginformasikan risiko yang mungkin timbul atas kegiatan operasional perusahaan, di mana perusahaan membagi risiko-risiko tersebut dalam 4 poin utama, yaitu yang pertama, risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan. Yang kedua, risiko usaha yang bersifat material, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perseroan dan perusahaan anak. Yang ketiga yaitu risiko umum, dan yang keempat yaitu risiko bagi investor. Pada video ini saya hanya akan menjelaskan tentang risiko kondisi alam dan bencana alam tertentu, di mana kegiatan usaha perseroan terkait pada pengangkutan laut yang sangat bergantung pada kondisi alam. Faktor kondisi alam dan bencana alam yang tidak menentu merupakan faktor dari luar yang tidak terkendali oleh perseroan, yang dapat mempengaruhi keselamatan kru, armada, dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional perseroan. Pada kondisi ekstrim, perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasional sebagai akibat dari suatu bencana alam dan atau kondisi cuaca tertentu, di mana bencana alam atau kondisi cuaca tertentu yang terjadi pada destinasi maupun rute pelayaran juga dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Bahkan pada kondisi yang lebih ekstrim, perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya yang dapat berdampak signifikan terhadap perseroan. Selain itu juga dengan adanya kondisi cuaca yang buruk dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ketidakmampuan perseroan memenuhi ketepatan jadwal dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan apabila pelanggan menetapkan penalti atau ganti rugi atas hal tersebut. Karena adanya risiko ini tentunya akan sangat berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, terutama pada akun-akun yang signifikan seperti kas dan setara kas serta akun piutang perusahaan. Jika perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya, otomatis tidak adanya kegiatan usaha yang berjalan, sehingga tidak ada akan uang masuk dan tidak adanya penambahan dari sisi aset perusahaan. Jika risiko ini terjadi yang sangat berkepanjangan dan sangat ekstrim, maka akan berdampak juga nih pada arus kas perusahaan, di mana perusahaan harus terus membiayai operasionalnya namun perusahaan kekurangan nih atas kas, maka perusahaan memerlukan pendanaan dari sisi utang. Hal ini akan menyebabkan hutang perusahaan menjadi meningkat. Selain itu juga risiko ini mempengaruhi juga nih pendapatan perusahaan, di mana perusahaan tidak akan mendapatkan pendapatan namun tetap ada beban yang harus ditanggung atau bahkan bebannya lebih besar nih untuk memulihkan keadaan pasca bencana. Sehingga hal tersebut membuat perusahaan menjadi merugi dan kehilangan labanya. Hal ini akan sangat berdampak pada keberlangsungan usaha suatu perusahaan. Oleh karena itulah, manajemen risiko ini sangat diperlukan untuk dapat meminimalisir dampak risiko tersebut melalui berbagai kebijakan maupun prosedur. Nah, itu dia penjelasan terkait manajemen risiko. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Dah.